Ini tuh selempang Punta Dewa. Jadi penghargaan tertinggi yang diberikan oleh PT ISS Indonesia. Semua bahagia deh, sampai saya sujud syukur di rumah. Oh ya? Alhamdulillah. Nangis nggak? Nangis nggak? Ya sedih deh. Ada orang nggak di rumah waktu nangis sendiri nangis kasihan. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Halo, selamat datang kembali di podcast Ceriwis. Kali ini bersama saya Lia Yuslan. Seperti biasa, Ceriwis selalu membawa obrolan yang unik dan inspiratif. Dan pagi hari ini saya juga punya satu bintang tamu yang ceritanya tidak kalah unik dan inspiratif. Tapi sebelumnya saya mau ingetin dulu dong, untuk kamu jangan lupa like, share, dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya, jadi kamu akan ketinggalan cerita-cerita unik dan seru lainnya dari podcast Ceriwis kita. Salah satu mimpi terindah dari seorang anak adalah mengumrahkan ibu atau orang tuanya. Apalagi kalau umrohnya gratis. Gimana caranya? Langsung aja kita sambut tamu saya pada hari ini. Selamat datang di Ceriwis, Mas Andri. Selamat siang Mbak Lia. Mas Andri, gimana kabarnya? Sekarang lagi sibuk apa nih? Syukur alhamdulillah kabarnya baik. Saat ini memang saya masih fokus di operation di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saya bergabung di PT ISS Indonesia itu udah kurang lebih hampir 16 tahun, Mbak. Lumayan ya, lama juga. Waduh. Kayak saya tuh 16 tahun, enggak ya? Siap. Mas Andri ini adalah salah satu orang yang terjaring sama tim podcast Ceriwis karena memiliki cerita yang unik dan inspiratif. Yaitu Mas Andri akhirnya berhasil mengumrohkan ibunya. Padahal kalau kita melihat ke belakang, berawal dari seorang cleaning service ya. Betul Mbak Lia. Ini kerjanya sebenarnya di mana dan gimana ceritanya? Kok bisa sampai di tahap sekarang ini? Ya, bergabung di PT ISS Indonesia itu kurang lebih 16 tahun di tahun 2007. Jadi saya tuh Mbak ngawalin karirnya tuh jadi cleaning service. Karena waktu lulus sekolah di tahun 2007 mungkin cari pekerjaan susah pada saat itu Mbak. Jadi saya bareng-bareng sama teman-teman SMA saya tuh ada 5 orang. Kita bareng-bareng ngelamar di ISS karena memang udah kemana-mana tuh waktu itu memang agak sulit. Jadi kita bareng-bareng dan semuanya diterima. Jadi saya punya 6 teman SMA yang masuk ISS bareng-bareng. 16 tahun yang lalu. Ya, temennya 6 orang itu masih ada nggak sampai sekarang bekerja? Tinggal saya yang bertahan. Tinggal Mas Andri. Ya, tinggal saya bertahan. Saat ini, itu waktu itu berawal dari cleaning service. Saat ini udah nggak pakai seragam cleaning service nih. Kalau kita lihat seragamnya nih, udah seragam manajer nih Mbak. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi saya mengawali posisi di PT ISS Indonesia itu sebagai cleaning service di salah satu mall yang ada di Kota Depok. Nah, perjalanannya luar biasa sih Mbak. Mengawali pekerjaan jadi cleaning service itu luar biasa lelahnya. Jadi kalau Mbak sering ke mall, saya lebih sering lagi karena setiap hari kerja ke mall kan gitu. Seru dong, sering belanja dong. Belanja sih enggak, datang aja. Jadi datang aja ke mall. Kurang lebih hampir 2 tahun saya jadi cleaning service. Dalam perjalanan juga suka ketemu teman-teman. Nah, dalam bertemu teman ataupun family atau saudara, membuat saya juga termotivasi Mbak, sehingga waktu jadi cleaner itu saya memutuskan juga sambil kuliah. Syukur alhamdulillah saya bisa masuk di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Kemudian perjalanan sambil kuliah saya juga belajar bagaimana menjadi seorang leader pada saat itu ataupun memimpin. Karena memang di posisi cleaner pada saat itu untuk berkomunikasi saja Mbak, kadang-kadang kami tuh malu Mbak. Jadi kami harus betul-betul ngomong di depan publik, kemudian juga bertemu user, bagaimana menjaga komunikasi yang memang bagus. Kemudian dari proses kaderisasi waktu itu namanya Mbak, belajar bagaimana jadi leader. Kita belajar tuh mesin nih makainya gimana, perawatannya gimana, chemical, kemudian hal-hal teknis lainnya. Alhamdulillah itu di 2019 itu bisa menjadi tim leader. Jadi tim leader di salah satu mall juga. Jadi hampir lumayan public sector yang sering saya tempati adalah mall untuk di awal. Jadi tim leader di 2019, 2 tahun kemudian saya wisuda untuk kuliah. Kemudian di posisi tim leader itu setelah hampir kurang lebih 2 tahun, saya mendapat kesempatan untuk bisa promosi menjadi service supervisor. Kebetulan pada saat itu, alhamdulillahnya saya udah lulus kuliah. Jadi berangkat dari salah satunya adalah pendukungnya adalah ijazah, kemudian juga pengalaman,
Kemudian juga ada reward menjadi service team leader terbaik. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu saya dipromosi menjadi service supervisor. Di posisi service supervisor saya di tahun 2012. Jadi memang nggak berasa karena areanya biasanya kan pindah-pindah. Di 2012 saya menjadi service supervisor. Syukur alhamdulillah saya ditempatkan di satu sekolahan internasional. Jadi mengawali dan mengakhiri di area tersebut, kemudian promosi menjadi site manager. Jadi saya menjadi site manager di pertengahan 2016 di salah satu airport yang ada di Jakarta. Journey-nya sangat panjang ya, saya sampai terkagum-kagum mendengarnya. Tapi ini Syukur alhamdulillah. Tahu tadi saya bilang ya, seragamnya udah bukan seragam cleaner, tapi juga ada sesuatu nih. Oh iya. Ini apa sih Punta Dewa? Jadi apa sih? itu tuh selempang Punta Dewa. Jadi penghargaan tertinggi yang diberikan oleh PT ISS Indonesia kepada setiap karyawannya. Jadi kerennya tuh ISS itu sangat betul-betul memperhatikan karyawannya. Jadi per 3 bulan kita ada the best employee, penghargaan tertinggi bagi setiap karyawan. Itu mulai dari Sadewa misalnya. Sadewa itu mengawali 3 bulan pertama kalau dia komitmen, konsisten, kerjanya bagus, kemudian bisa menjadi role model ataupun contoh di operation ataupun di area kerja, dia bisa mendapatkan reward yang pertama tuh Sadewa. Kemudian naik tingkat lagi kalau misalnya konsisten lagi 3 bulan berikutnya itu menjadi Nakula. Bagus lagi nih, lanjut lagi menjadi Arjuna. Arjuna konsisten lagi karena proses ini kan se-Indonesia pemilihannya. Ada berapa? Ada Bang Mas tahu nggak sih berapa sih jumlah karyawan ISS yang sampai bisa memperebutkan posisi ini? Wah, banyak banget ya Mbak. Hampir kurang lebih 46.000 karyawan ISS. Jadi kita harus bersaing dengan 46.000 karyawan. Berusaha berikhtiar kasih perform terbaik. Kemudian bisa dari posisi tersebut bisa menjadi Bima. Setelah Bima baru mendapatkan yang saya pakai ini nih Mbak. Keren banget nih Punta Dewa. Wah. Jadi itu penghargaan tertinggi bagi PT ISS Indonesia. Terima kasih. Gimana perasaannya pas dapat itu? Sulit nggak sih sebenarnya Mas membuktikan diri untuk bisa mendapatkan ini tuh sulit nggak sih? Sebenarnya kuncinya yang pertama adalah ikhtiar aja sih Mbak. Saya berikhtiar kasih aja dulu yang terbaik ya dari setiap pekerjaan, dari setiap profesi. Sharing dengan pimpinan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di posisi saya. Kemudian selebihnya biar Allah yang ngatur. Oke, tapi apa ya tadi kan sebutin ada dari Nakula, Sadewa, Arjuna, Bima sampai kemudian Punta Dewa. Punta Dewa. Apa yang membedakan? Apa spesialnya Punta Dewa ini? Dapat apa sih emang kalau kita dapat Punta Dewa itu? Nah, syukur alhamdulillahnya nih Mbak, kalau Punta Dewa ini kami diberikan kesempatan untuk bisa ke Tanah Suci Mbak. Jadi untuk yang muslim itu ke Tanah Suci bersama dengan pasangannya. Bisa istrinya, bisa orang tuanya. Oh satu ya? Satu pasangan. Satu RT ya Pak ya? Syukur-syukur bisa satu RT ya. Alhamdulillah dijodohkan dengan ibu saya. Jadi masih bisa sehat, masih sehat, masih kuat. Dan itu adalah salah satu mimpinya Mas Andri mengajak ibu untuk berangkat umroh. Iya. Karena mungkin kalau mimpi seorang anak siapapun gitu ya, pasti salah satunya adalah setiap doa itu bagaimana bisa membahagiakan orang tua. Ataupun kalau yang muslim kan bisa umroh atau menghajikan. Itu pasti terselip di setiap doa kita. Tapi saya ngobrol dengan Mas Andri sebelum kita mulai set ini. Mas Andri ini sebenarnya sudah menikah dan punya anak 2 ya? Ya, saya udah nikah, anak 2. Anak 2. Kenapa waktu itu nggak berangkat sama istrinya, nggak ngambek istrinya? Iya. Awas kamu ya, pulang gitu. Jadi memang pada saat itu kan saya sharing Punta Dewa ini programnya kantor, programnya ISS, kemudian rewardnya adalah ketika kita terpilih, kita bisa umroh dan mengumrohkan pasangan gitu ya. Kemudian gimana kamu kira-kira kalau misalnya nanti saya menang, keputusannya gimana? Ini nanya ke istri nih. Saya nanya ke istri gitu kan. Ini sebelum menang nih ya. Sebelum menang. Gede banget Mas ya, Andri. misalnya. Karena apa ya, prepare. Kadang-kadang gitu, kita memang harus prepare untuk hal-hal yang baik. Betul, kita betul. mengatakan hal baik juga sama kita. Iya. Oke. Kemudian aku minta waktu dulu deh biar mikirin, karena bagaimanapun kan bisa saya, bisa ibu, istri ngomong kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, pikirin aja. Akhirnya memang kalau dalam setiap doa itu mungkin setiap anak itu bagaimana bisa membahagiakan orang tua itu pasti terselip di setiap doa. Dan memang saya
serahkan itu sama Allah lah, biar Allah nanti yang ngatur. Pada saatnya, pada saat penghargaan yang memang terjadi, kebetulan nama saya itu nama pertama yang disebutkan Dalam acara The Best yang tadi Employee. Mas sebutkan ya. Jadi nama pertama yang disebutkan, Waduh. pemenangnya adalah Andri gitu ya. Saya awalnya bingung dan shock juga gitu ya. Akhirnya saya sujud. Saya bilang sama istri, alhamdulillah menang yang. Kemudian istri itu ternyata nelpon ibu gitu, ngabarin ibu. Saya manggil emak kebetulan, karena saya orang Betawi gitu ya. Iya. Ma, alhamdulillah menang. Oke. Nanti emak yang berangkat ya. Padahal saya belum ngomong. Jadi yang pertama kali ngabarin orang tua itu adalah istri. Ya saya bilang alhamdulillah, Allah kasih jalan istri yang terbaik lah. Saya Iya. bilang. Jadi memang deket banget sama ibu saya, sama emak. Bahkan kayaknya lebih dekat dibanding saya deh. Jadi Udah Deket banget. ikhlas itu bahkan sebelum Mas Andri meminta ya, dia betul, sendiri betul. sudah mengikhlaskan itu untuk ibunya Mas Andri. Iya, betul. Karena kalau di posisi saya, siapapun di antara mereka adalah orang terbaik saya. Tadi nama maknya mak siapa? Mas Senah nama ibu saya. Mas Sena. Iya, kebetulan saya manggil emak nih. Oke, karena orang Betawi ya. Asli. Oh. Asli Tulen Betawi. Asli Tulen. Ya udah kalau gitu kita panggil deh Mama Sena. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Ceriwis. Silahkan, anggap aja di rumah sendiri ya Bu ya. Ini bukan Iya. rumah saya juga sih. Gimana kabarnya Mama Sena? Baik dong ya, sehat ya kalau kelihatannya segar. Terus kemarin habis umroh ya Mak? Iya. Bareng sama Mas Andri. Ya, alhamdulillah ya. Rezeki itu emang macam-macam ya Mas Iya, ya. betul. Kadang-kadang kita diberikan rezeki berupa materi, ada yang berupa seperti Mas Andri mendapatkan istri yang sayang sama mertua dan begitu juga mertua sebaliknya ya. Iya, betul. Ya Allah. Mas Sena nih, Mas Andri nih kerja di ISS, di PT ISS Indonesia ini udah lama banget, 16 tahun loh. 16 tahun. Ketika dulu kita flashback, ketika dulu Mas Andri lulus SMA mau masuk, terus mau join jadi cleaning service, Mas Sena dulu gimana? Kalau Kamu saya- nggak jadi cover boy aja gitu, foto model? Kalau saya tuh masalah pekerjaan berpilih yang penting tuh gimana ya? Pekerjaan itu baik, juga dia memang orang pekerja keras, jujur juga yang saya ajarkan kayak gitu. Waktu itu yang bawa orang tua cuman Mas Andri aja atau ada juga yang lain yang bawa orang tua? ya, Saya bawa orang tua kebetulan. Ada beberapa kayak Pak Agun bawa anaknya. Bawa. Kemudian yang lainnya bawa istri. Pertama kali pas dikasih tahu sama Mas Andri, itu tadi Mas Andri cerita waktu dia mendapatkan Iya. pengumuman itu dia langsung telepon Mak. Perasaannya gimana waktu itu? Semua baru bahagia deh, saya sampai saya sujud syukur di rumah. Oh ya? Alhamdulillah. Nangis nggak? Ya sedih deh. Ada orang nggak di rumah waktu nangis sendiri nangis kasihan amat. Ada jujur. Terus nanya, nenek kenapa nangis gitu? Ya Allah, alhamdulillah ya kita bisa berangkat umroh karena perusahaan ISS. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillah. Terbayang nggak sih ketika dulu Mas Andri berangkat dari rumah waktu itu belum nikah pas dia, saya yakin tuh masih udah Single. lama banget, masih single, berangkat dari rumah pakai baju cleaning service, sekarang bajunya udah jadi manajer kayak gini, udah gagah. Terbayang nggak sih suatu saat nih anak ini akan mengajak emak umroh dan gratis gitu dibayarin kan? Terbayang sehingga tapi alhamdulillah emang saya selalu berdoa dan berdoa buat anak ya. Gitu alhamdulillah terkabul doanya. Ya Allah, dan ibu juga dikasih ketika dikasih rezeki itu ibu juga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya nggak percaya sampai son ya di pesawatnya juga kan saya namanya orang ini ya belum pernah naik pesawat juga ya. Jadi balik ini Jakarta. Kita nggak pernah pulang kampung. Jadi pertama kali ke hotel. Kemudian pertama kali juga naik pesawat. Iya. Sampai naik pesawat itu bacanya banyak tuh, ya kan? Karena 8 jam mungkin capek bacanya gitu ya. Iya, iya. Ya 3 jam pertama tuh bacaannya banyak, karena mungkin pertama kali naik pesawat. Itu juga pertama kali berarti ketemu dengan teman-teman kerjanya Mas Andri di sana. Ada enak semua orangnya, pada baik-baik gitu. Boleh tahu nggak Makmu? Kadang-kadang ada yang mau share, ada yang nggak apa-apa. Kadang-kadang ketika kita umroh, kita berada di depan Ka'bah, apa doanya Mak ketika ada di situ? Saya berdoa buat diri saya sendiri dan buat anak-anak saya. Biar ibadahnya juga terus sama kehidupannya lebih mapan dan mapan lagi. Amin. Saya baru tahu hari ini justru. Oh gitu. Iya.
dari perjalanan 16 tahun sebelumnya kan memang kita tim Ceriwis mencari orang-orang dengan cerita dan latar belakang yang unik ya. 16 tahun di ISS dipindah-pindah dipindah-pindah ke kota-kota lain ya Mas Andri ya. Bisa Salah satunya. Iya sih? Iya, jadi awal jadi manajer itu di 2016. Saya ditempatkan di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pelayanan mungkin positif, bagus. Kemudian beberapa bandara yang lain juga pengen sama ISS. Kemudian di Padang waktu itu kita bekerja sama. Kemudian oleh pimpinan saya ditugaskan di Padang. Kami sudah biasa Mbak. Jadi kalau misalnya tugas dari pimpinan mau ditempatkan di mana saja harus siap. Komandonya harus jelas. Kemudian saya ke Padang. Pada saat itu ketika di Padang, alhamdulillahnya ada lagi bandara yang lain yang pengen lagi sama ISS. Kita bekerja sama ber-KSO APCSS kita di Bandara Kuala Namu Medan. Jadi KSO itu joint venture ya, Yes, kerjasama antara dua perusahaan membuat satu unit perusahaan baru namanya KSO. Betul. Ngerasain tuh jadi orang Medan. Horas bah gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang penasaran kan sama orang Medan tuh banyak yang sukses, banyak yang hebat. Jadi orang Betawi tuh karena mungkin nggak pernah kemana-mana, kita juga jadi belajar. Pertama kali naik pesawat tuh ya pas di ISS itu. Oh, jadi pas kemarin umroh, udah sempet nih Mak aku nih. Iya. Ya, ada Jadi sering yang ya. dialamin Mak pertama kali saya udah ngalamin duluan. Asik kan? Naik pesawatnya. Oke. Ya. Nah, ikut pesawatnya, jadi itu sempat lama di sana ya. Ya. Oke, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi gitu kan, ngebahas soal keluarga. Tapi kita ada games dulu nih. Kita main games ya. Oke, boleh. Nah, games kita ini adalah games tebak kata. Jadi akan dikasih clue-cluenya. Kerjasama ya antara Mas Andri dan Mas Sena untuk menebak gambar ini. Silakan, ini dia tebakan pertama. Gambar apakah itu? Uang, terus Kasih sayang ibu sepanjang masa. betul? Yeay! 1 poin. Tebakan kedua kita ya. Kayaknya ini sebenarnya Mas Sena tahu yang pertama, cuman kayak aduh. Iya. Nggak enak nih. Nah, oke, nih dia gambar kedua kita. Ada perempuan. Perjalanan ke tanah suci. Salah ya? Kurang sedikit lagi. Ini kata-kata yang biasa kita sebutkan sehari-hari. Ayo, dikit lagi. Naik haji. Oke. Oke. Oke, jadi tadi kita ngobrol ya. Tadi sempat di luar kota gitu kan. Berarti waktu itu bawa keluarga kah? Keluar kota? Kebetulan bawa keluarga. Jadi bawa istri. Karena kalau kelamaan tanpa keluarga kayaknya ada yang kurang. Jadi biar merasakan juga lah. Sekarang nih pakai itu Kita Punta Dewa Club ini kan tadi jadi ceritanya berarti ini adalah jenjang paling tinggi. Penghargaan tertinggi bagi setiap karyawan ISS. Umur sekarang 35 sekarang. 35 ya. Di April ini 35. Aduh, sama lagi. Sangkatan. Well, ini masih sangat muda ya. Kalau kita lihat umur masih sangat muda, sudah berada di posisi Punta Dewa gitu kan. Apalagi yang Mas Andri mau kejar? Ada lagi nggak sih? Ya, kalau dari dulu itu ya kalau mimpi memang nggak muluk-muluk ya. Mudah-mudahan waktu saya cleaner saya bisa jadi leader. Waktu jadi leader bisa jadi supervisor. Supervisor bisa jadi manajer ya. Kalau jadi manajer bisa jadi key account. Tentunya kan di balik itu semua sifatnya kita ikhtiar, Mbak. Berusaha aja kasih yang terbaik. Kemudian memang harus mengupgrade. Kita juga nggak bisa ngandelin siapapun, harus dari diri sendiri untuk bisa mengupgrade. Jadi kalau ditanya kedepannya mau gimana lagi nih ya, syukur-syukur kalau misal bisa promosi sehingga taraf hidup juga semakin baik. Mungkin itu, Mbak Lia. Semakin tinggi pastinya anginnya akan semakin kencang. Iya. Mas Andri, Bu Sena, terima kasih ya sudah main ke podcast Ceriwis. Siap. Terima kasih juga. Main-main lagi ke sini ya, walaupun kita nggak syuting, main-main lagi aja Bu Mas Sena ya, ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton podcast Ceriwis. Saya Lia Yuslan mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Ceriwis selanjutnya.